farba bil izzi wal qudra wal baqa. Wa man jahula tajila nafsa fa huwa bi rabbih ajhal. Falal akil ayyusammira an sa'idil jid fi talabil ma'rifah wala yatawani fi dzalik li alla yudrikahul maut wa huwa musab bi amal jahli naudzubillah. Hadirin rahimakumullah, ini mau menjelaskan tentang jati diri kita. Malam ini menjelaskan tentang siapa jati diri dari kita gitu tuh. Sebab untuk mengetahui jati diri itu adalah amrun muhim, sesuatu yang sangat penting sekali untuk likulli fardin min afrodil insan, bagi setiap satu individu manusia. Itu sangat penting sekali siapa diri kita. Sebab barang siapa yang mengetahui dirinya, pasti dia akan mengetahui Tuhannya. Artinya apa? Dia tahu dirinya itu tidak punya daya upaya, dirinya hina, dirinya rendah, dirinya lemah, dirinya akan mati. Maka dia akan mengetahui Tuhannya, betapa Allah itu sangat mampu, sangat mulia, sangat perkasa. Nah, kebalikannya dari dirinya. Lah, kalau dia dirinya saja tidak tahu, maka dia akan lebih bodoh lagi terhadap Tuhannya. Dirinya saja sendiri tidak tahu, maka dia akan lebih bodoh lagi, tidak akan lebih tahu lagi tentang Tuhannya. Maka untuk awal mengetahui Tuhan kita, siapa sih diri kita gitu. Maka bagi orang yang merasa dirinya cerdas, itu wajib siap cangcut caliwanda itu siaplah ansaidil jid, lengankan baju untuk apa? Dalam pencarian kemakrifatan dirinya sendiri. Bagi orang yang akil, orang yang merasa dirinya cerdas itu selalu siap siaga, lengankan baju untuk marifat, mengetahui siapa jati dirinya, dan jangan ditunda-tunda hal itu. Kenapa jangan ditunda-tunda untuk mengetahui jati diri kita? Jangan sampai kita belum tahu jati diri kita udah keburu mati. Kalau udah keburu mati, ya udah, kita itu jadi orang yang buta. Udah di sini kita orang yang tidak tahu jati diri kita dianggap oleh Allah orang yang buta kita itu oleh Allah itu. Sebab kita mengetahui jati diri kita bukan dengan mata. Kalau kita kan tahu ya dengan mata kita, kita tuh jati diri kita tahu, saya punya tangan, saya warna kulit hitam, warna kulit coklat, bukan jati diri itu. Tapi penglihatannya bukan dengan basor, tapi dengan basiroh untuk mengetahui jati diri itu. Lah kita bisa mengetahui jati diri kita dengan penglihatan hati kita, maka dia akan tahu siapa Tuhan kita itu. Nah, kita kok belum tahu jati diri kita dengan pandangan basiro kita, maka kita dianggap orang buta. Maka nanti di akhirat kita lebih akan buta lagi. Fala yakunu lahu ba'da dzalik sabilun ilal basirah. Allah Ta'ala faman kana fi hadi ama fa fil akhirati ama wa barang siapa yang di dunia ini dia belum tahu siapa dirinya, siapa jati dirinya dengan penglihatan basiro, bukan dengan penglihatan mata, maka di akhirat dia akan lebih buta lagi dan lebih akan sesat lagi. Kita di dunia ini tidak tahu jati diri kita, itu orang sesat kita dianggap orang sesat. Lah di akhirat lebih sesat. Kita di dunia ini belum tahu jati diri kita dengan penglihatan basiro, kita dikatakan orang buta, berarti penglihatan hati kita itu tidak tidak berfungsi. Maka di akhirat kita lebih akan buta lagi. Semalam lalu kita ketahui bahwa diri itu adalah latifatun robbaniyah. Latifah robban sifatnya ketuhanan, dan itu adalah ruh yang sebelum keterkaitan interaksinya ruh dengan jasadnya. Dan Allah menciptakan ruh sebelum jasad. Nah, fakana khina ini fijarwillah, jati diri kita sebelum adanya jasad itu fijiwarillah. Artinya di sisi Allah. Maka sangat mengetahui Tuhannya.
suatu ruh kita itu belum menempel ke jasad kita. Jadi ruh itu ya sifatnya suci, itu fijiwarilah gitu tuh di sisi Allah. Maka ya sangat tahu tentang Tuhan, tapi pas masuk ruh itu masuk ke jasad itu terhijab roh itu dari Tuhannya waktu itu. Maka falamma amara al-haq ta'ala bil adsad apa arafat al-ghair, maka dia mengetahuinya roh itu selain Allah. Waktu belum nempel jasad dia mengetahui roh itu, pengetahuan roh cuma Allah, dia tidak tahu ada selain Allah waktu roh itu belum masuk ke jasad kita. Tapi waktu roh masuk ke jasad kita, justru yang tahu adalah selain Allah itu tahu. Tapi Allah justru tidak tahu roh itu sesuatu masuk ke jasad. Itu tahunya apa? Duit, rumah, makanan, pakaian. Ya tahunya gitu. Allah udah tidak tahu lagi. Suatu roh itu udah nempel di jasad. Benerin gak sih itu? Iya, aku ngaku. Iya. Lah, lalu terhijablah roh itu suatu masuk ke jasad kita an hadrotil haq, yang sebelumnya fijiwaril haq, yang tadinya fijiwaril haq suatu masuk ke jasad jadi hujibat an hadrotil, jadi hadirat hak Allah al haq udah terhijab, bisa babi syuhliya anhu. Nah, sebab tadinya sibuk dengan Allah gitu tuh waktu fijiwarillah, waktu belum masuk ke jasad. Udah masuk ke jasad sibuknya nyari makan, cari pakaian, mikirin apa, habis mikirin segala-gala udah. Jadi Allahnya tertinggalkan. Lah falidalika ihtajat ila apa mudakkir, maka jika dari itu diperlukan yang namanya zikir. Makanya suatu kita zikir itu ruh itu langsung memori dulu sebelum masuk ke jasad itu teringat kembali. Oh iya, saya itu dulu itu fijiwarilah gitu tuh. Makanya apa? Dzakir fa inna dzikra tanfaul talfuminin. Maka banyaklah zikir, sebab zikir itu bisa memberi kemanfaatan kepada orang-orang mukmin. Siapa? Sejatinya dirinya waktu dulu sebelum roh itu masuk ke jasadnya gitu tuh. Bahwa jauharun musyrik alal badan. Jadi roh itu sifatnya jauhar. Nah, jauhar itu ya melebihi, bukan materi itu. Jauhar itu bukan materi. Gitu tuh, bukan materi jauhar itu. Yang mana menerangi badan. Bila mana menerangi dohirnya badan dan batinnya, maka kita dikatakan orang terjaga. Kita lagi seperti ini nih. Berarti roh kita menerangi dohir dan batin kita, maka kita terjaga seperti ini gitu. Roh itu ya dari roh. Kenapa kita bisa seperti ini? Kita ada yang melihat kita tahu gitu tuh. Sebab roh itu menerangi dohir dan batin kita. Lah kalau roh itu cuma menerangi batinnya saja, tidak dohirnya, maka terjadilah yang namanya tidur. Jadi kalau kita tidur itu ruh cuma menerangi batin kita, tidak dohir kita. Makanya waktu kita ada yang melihat kita waktu kita tidur, kita tidak bisa tidak tahu gitu tuh. Ada yang tidak tahu, sebab roh cuma menerangi batin kita. Kalau roh menerangi dohir dan batin, kita terjaga. Tapi kalau sinar penerangan ruh tadi tidak dohir tidak batin, maka kita mati gitu tuh. Maka kita mati, udah terputus, tidak menyinari dohir dan batin, maka matilah kita. Kalau menyinari batin saja berarti kita orang yang tidur. Makanya penglihatan orang tidur kadang-kadang bisa lebih tajam gitu tuh. Sebab yang disinari itu ruh itu cuma menyinari batin. Tapi kalau dohir dan batin berarti kita lagi terjaga. Dan juga wajib kita ketahui pangkal kemaksiatan, pangkal kita lupa terhadap Allah, pangkal kita mengikuti syahwat, pangkal syirik itu karena apa? Kita rela dengan kemauan nafsu kita redo, nafsu pengen makan enak-enak, kitanya setuju.
nafsu pengen ini kita setuju, ya udah itu pangkal semua kemaksiatan, kelalaian, syahwat dan syirik. Ala taro, kita lihat Fir'aun lama rodiya an nafsi, Fir'aun sewaktu dia rela dengan nafsunya dengan sepenuhnya ridho, maka dia itu sangat terlalu dalam kesesatan sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang tinggi. Itu karena dia itu begitu relanya terhadap ridhonya terhadap dirinya yang udah sampai puncak lah, sampai mengaku sebagai Tuhan. Lah kita mah kadang-kadang jadi Tuhan-Tuhan kecil kita. Kalau yang mengaku, yang dia rela dengan keinginan nafsunya, berarti apa? Kita ya mengakunya Tuhan kecil gitu tuh. Gitu. Lah kebalikannya, pangkal semua ketaatan, pangkal kita selalu waspada tentang jangan sampai terjerumus kepada kemaksiatan. Kita pangkal bisa selalu berusaha menghindar dari kemaksiatan, dan musyahadah itu adalah adamur ridhoan anha. Kita tidak rela, tidak pernah setuju dengan kemauan nafsunya. Fakhina idin la syai'a an abdi, maka dari itu tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi seorang hamba selain dia mensucikan dirinya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Betapa bahagianya orang yang zakka, tazkiyatun nafas, dan itu adalah sesuatu yang anfa bagi seorang hamba. Bagaimana dia selalu nafsunya di tempat terus, lampunya dididik terus. Walahabitibari ta'thuru bil mujahadah, dan nafsu dilihat dari sisi pengaruhnya dengan proses mujahadah kita, proses tazkiyatun nafsi kita, proses riyadhah kita. Itu tahapan nafsu ada 7. Pertama nafsu amarah. Nafsu amarah alladzi tamiru ila tabi'ah al badaniyah, yang mana kecenderungannya terhadap keinginan sifatnya badani, dan selalu tamur bil ladat, merintahkan sesuatu yang enak-enak, syahwat, yang mana mamnu'ah syar'an, yang mana semuanya itu dilarang oleh agama, dan menarik hati watasdabul qab ila jati safaliyah, dan akan menarik hati kepada arah yang paling rendah. Jadi nafsu itu bisa mengajak kita kepada a'lal ilyin, nafsu itu bisa mengajak kita, menarik kita kepada asfalas safilin. Kalau kita mengikuti nafsu amarah, berarti akan nafsu mengarahkan kita kepada asfalas safilin. Tapi kalau kita nafsunya udah nafsu kamilah, mardiyah, rodiyah, mulhimah, nafsu itu akan menarik kita kepada a'lal illiyin gitu. Dan nafsu amarah itu menariknya kepada asfalas safilin, sebab yang diingini nafsu itu yang makan, pengennya yang enak gitu tuh, pakaian yang enak gitu tuh, tidur yang enak gitu. Itu keinginan nafsu amarah. Dan nafsu amarah ma'wasyurur, ma'wasyurur itu tempatnya kejelekan, wa mambaul akhlak ad-damimah, dan sumber akhlak-akhlak yang tercela, seperti takabur, hiris, rakus sangat terhadap dunia, syahwat butun, syahwat batin, perut, atau syahwat farji, hasud, hodob, bukhel, medit, hikdu, dendam, unak-unak. Dan itu adalah martabat li ghalibin nufus qabla mujahadah, dan itu adalah memang rata-rata manusia itu seperti itu. Ujub, hubud dunia, suka hodob, medit, takabur, itu memang manusia itu seperti itu sebelum dia mujahadah. Karena memang pertumbuhan nafsu itu sesuai dengan pertumbuhan manusia itu sendiri. Anak-anak juga umur udah 1 tahun udah ada nafsunya. Buktinya kalau lapar nangis ya gitu tuh. Cuma nggak ngomong saja, cuma nangis kan, belum bisa ngomong. Kalau tidak sesuai dengan umpamanya dia kalau itunya kotor gitu ya nangis, waktu bayi itu nafsu udah ada, tapi akal belum muncul gitu tuh. Ada mah udah ada, tapi belum, kalau istilah pohon itu belum tumbuh. Nah iya, makanya lebih mendahului
nafsu. Dan yang kedua adalah nafsu lawamah alladzi tunau tanawarat. Nah, binuril qalbi fatabutuku al akilah tarotan wa akhra. Itu kalau nafsu lawamah itu memang nafsu itu tersinari dengan cahaya hati. Tapi cahayanya itu lap-lap. Kalau lap gitu tuh eling gitu tuh eling gitu tarotan. Tapi kalau lagi lap taksil dia masih maksiat. Tapi kalau udah maksiat lap lagi istighfar betul, aduh iya ya tadi sampai situ gitu tuh. Nah, kalau munafsah wa ma bainadam ala itu nafsana nafsu lawa. Kalau nafsu amarah memaksiat, membunuh ya biasa saja, nggak ada rasa penyesalan, tidak ada rasa belas kasihan, udah. Nah, itu nafsu amarah. Kalau nafsu lawamah melakukan maksiat, lalu lap adalah disinari lagi dengan cahaya hati, sadar, dia menyesal, dia nangis. Tapi kalau lep lagi, maksiat lagi. Itu berarti nafsunya masih nafsu lawamah. Itu sebab mabda'ul hawa wal asra wal khirs. Yang ketiga nafsu mutmainnah. Ada tanawarat juga ada tanawarat yang tersinari dengan cahaya hati hatta takhalat an sifatiha. Sehingga sepi terlepas dari sifat-sifatnya. Ad-damimah. Jadi nafsu mutmainnah itu nafsu yang sifat akhlak damimah udah lepas. Watma'annat ilal kamalat, dan dia cenderung stabil kepada sifat-sifat kesempurnaan. Dan itu makomnya mabdaul kamal, setar makom manusia, kesempurnaan manusia yang pertama. Matawadu asalif fi qadamaula, suatu salik seorang penempuh jalan mujahadah, dia menginjakan kakinya di sana, maka dia dikategorikan min ahli torik, ahli torekot lintikoli minat talwil ila tamkin, sebab dia pindah dari makom talwin kepada makom tamkin. Wasohibu sakron, dan orang yang nafsunya udah mutmain itu sakron, dia mabok. Habat, kenapa dia mabok? Maboknya karena nasamatil wisol, karena sumilir atau sepoi-sepoinya angin pertemuannya dengan hadroh. Kita kan tadinya jauh dari Allah fijiwarillah, tadinya fijiwarillah. Terus kita masuk nafsu itu ke badan, akhirnya lupa sekali sama Allah. Lalu kita kejar lagi dengan mujahadah, dengan riyadoh. Nanti ada seperti hembusan angin. Oh, waktu dulu kita itu dengan Allah. Nah, itu makanya di waktu-waktu ingat lagi memori dulu, maka dia dikatakan orang mabok gitu tuh, sakron. Orang yang pertama kali ada semilir angin wisol, ingat memori dulu waktu jiwarillah, itu dia diajak ngobrol nggak nyambung. Yukhotibun nas, diajak wa anhum, dia tidak tahu sebab dia min syiddati ta'alluqihi bil haq. Karena waktu bertemu lagi memori dulu semenjak itu alam arwah, itu akhirnya sangat sangat terkenang sekali gitu. Jadi tidak pingin akan lepas kembali, maka itu dia jadi mabok, atau dalam istilah sekarangnya jadab lah. Jadab, dia tidak sadar, diajak ngobrol kadang-kadang nggak nyambung, dan itu lama nanti stabil lagi sewaktu nafsunya sampai nafsu mulhimah.